Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai cara pengoperasian e-learning Moodle ya, atau website e-learning dengan akun guru ya. Oke, kita coba. Yang pertama kita harus lakukan adalah buka dulu aplikasi browsernya, bisa menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah masuk ke tampilan seperti ini, berikutnya adalah kita ketikkan alamat website dari website e-learning. Di sini saya menggunakan website dari SMP IT Insan Kamil. Kita masuk ke striplearning.smptinsankamil.sch.id. Oke, ini saya logout dulu. Nah, saya menggunakan website e-learning dari SMP Insan Kamil. Ini alamat websitenya striplearning.smptinsankamil.sch.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari website e-learning dari SMP IT Insan Kamil. Kemudian kita diminta atau harus login menggunakan akun. Oke, di sebelah kanan atas ada tulisan login, kita pilih login. Nah, di sini kita masukkan username dan password yang sudah dimiliki. Nah, karena kita akan coba mengeksplor atau sama-sama mengenal tampilan atau setting segala macamnya dengan menggunakan akun guru, maka kita masukkan username dan passwordnya sebagai akun guru dari yang dimiliki. Oke, misalkan saya akan menggunakan akun punya saya. Setelah masukkan username dan password, silahkan klik login di bawah. Pastikan username dan passwordnya sudah benar. Nah, ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Jikalau muncul konfirmasi seperti ini, tinggal klik cancel saja. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard dari website e-learning. Ini tampilannya. Oke. Kita coba mengenalkan tampilannya terlebih dahulu. Di sebelah kanan atas kita memiliki nama atau akun kita. Di sini nama dan di sini foto. Foto bisa diganti. Ketika kita klik panah bawah ini, akan muncul lagi menu-menu yang lainnya. Ada dashboard, ada profile, ada grades, ada message, ada preference. Nah, untuk dashboard, kalau kita klik dashboard, ini adalah tampilan dashboardnya, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ketika kita pilih profile, maka kita akan diarahkan ke tampilan dari profile kita. Nah, ini kita diarahkan ke tampilan profile kita. Ini ketika kita mau mengedit profile bisa diedit, silahkan klik edit profile di sini. Nanti tinggal disesuaikan dengan profile masing-masing. Nah, untuk di bawah ini adalah course atau pelajaran profile yang dimasuki. Nah, ini kelas yang dimasuki saya adalah Lab Skill dan Teknologi Digital dan yang kedua adalah kelas matematika. Oke, ini adalah tampilan dari profile akun gurunya. Kemudian di sini ada lagi grades. Kalau grades ini adalah tampilan nilai dari siswa-siswa karena masih awal, kita masih belum memberikan nilai. Kemudian message ini ketika kita akan mengirimkan pesan bisa di message. Kemudian preference juga untuk merubah settingan. Nah, ini preference ini bisa mengubah settingan mulai dari password, kemudian profile, kemudian kalender, message, notif, dan lain sebagainya. Nanti ini
ini untuk akun privasi masing-masing, jadi bisa disetting oleh masing-masing. Kemudian kita ke sebelah kiri atas, di sini ada garis 3 horizontal ya. Kalau kita klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini dashboard. Dashboard adalah tampilan tadi ya, tampilan dashboard, tampilan awal. Untuk home-nya juga ini nanti tampilan home secara keseluruhan. Coba kita klik site home. Nah, ini adalah tampilan site home, adalah tampilan dari website e-learning-nya. Dan ini kalau kita masuk ke home ini, di sini akan muncul kelas yang kita masuki. Kelas yang kita masuki dari semua kelas yang ada. Oke, begitu. Kemudian kita coba lihat lagi, ada menu apa lagi di sebelah kiri atas. Kemudian di sini ada kalender, kemudian ada private files, dan ada course yang dimasuki oleh kita. Nah, ini ada 2 kelas yang dimasuki oleh saya. Yang pertama adalah life skill teknologi digital, dan yang kedua adalah kelas matematika. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya memiliki kelas yang berbeda tentunya. Oke, itu tampilan untuk di sebelah kiri atas. Nah, kemudian untuk melihat dashboard, kita bisa klik dashboard kembali. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Ini bisa kita klik silang kembali biar tampilannya lebih besar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini bisa di scroll ke bawah, bisa dilihat. Ada kalender juga, ada tugas harian kita yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian untuk masuk ke kelas yang kita masuki, bisa dilihat di sebelah kanan atas ada namanya course. Ini tinggal masuk ke kelas yang kita masuki saja. Misalkan kalau saya lab skill digital, maka kalau ingin masuk ke lab skill digital tinggal diklik saja. Kalau mau masuk ke matematika tinggal diklik matematika. Tetapi karena kelas yang dimasuki oleh saya hanya 2, ada lab skill teknologi digital dan matematika saja, saya masih belum punya akses untuk masuk ke kelas pengembangan diri dan kepemimpinan misalnya. Jadi ketika saya mengklik pengembangan diri dan kepemimpinan, saya tidak akan masuk ke kelas tersebut, maka akan tampilan muncul seperti ini. Masih belum masuk karena ada notif kamu tidak bisa masuk secara sendiri ke dalam kelasnya karena masih belum memiliki akses. Kemudian, nah kalau sudah tampilan seperti ini, untuk kembali ke tampilan kelasnya atau tampilan dashboardnya, di sini ada, ini juga navigasi ya Bapak Ibu. Ini kita bisa masuk ke course-nya, ke kelasnya, misalkan kita klik classroom. Nah, kalau kita klik di classroom, maka akan muncul daftar kelas-kelas yang ada di website e-learning-nya. Ini ada banyak sekali kelas yang ada di website e-learning. Dan ini masing-masing kelasnya dipimpin oleh guru mata pelajarannya masing-masing seperti itu. Oke ya, jadi untuk mengakses kelas atau untuk memasuki kelas ada beberapa cara. Yang pertama, caranya tadi ke course ini, tinggal pilih kelas yang akan dimasuki. Ada juga di sebelah kiri atas, di sini ada bisa kelas yang akan kita masuki. Kalau saya ya lebih menyukai atau lebih simpel di sebelah kiri ini tampilannya. Karena kalau klik sebelah kiri ada kelas yang hanya kita bisa masuki. Misalkan saya akan masuk ke kelas matematika, maka saya pilih kelas matematika. Nah, maka ini kita bisa hilangkan kembali. Maka di sini saya sudah masuk ke kelas matematikanya, Bapak Ibu. Nah, ini kelas ini bisa kita tambahkan beberapa materi dan tugas. Dan yang bisa menambahkan hanya guru atau yang memiliki akses ke dalam kelas ini. Oke, kita coba ya. Untuk mengedit atau menambahkan materi, video dan segala macamnya,
kita pastikan di sebelah kanan ini atas ada setting action menu ya, gambar seperti gerigi ini ya. Kita pilih yang panah ke bawahnya. Untuk mengedit atau menambahkan, kita pilih turn editing on. Nah, oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, ada gambar, ada listnya, ada gambar pensilnya, ada tulisan edit. Berarti ini kita sudah masuk ke dalam mode editing. Jadi kita sudah bisa mengedit. Kita bisa mengedit tulisan namanya di sini. Ini kita bisa untuk mengedit tulisan judul ini, kita klik icon dari pensilnya, kita klik. Nah, ini kita bisa ganti misalkan kelas matematika. Untuk setnya kita pilih enter, kita pijit enter di keyboard. Ini masih loading. Nah, ini kelas namanya sudah berubah judulnya menjadi kelas matematika. Sama juga dengan yang ini. Ini misalkan kita akan ganti dengan babnya ya. Nama materi babnya. Maka kita pilih icon dari tulisan bilangan bulatnya, kita pilih ikonnya. Ini bisa kita ganti misalkan bab 1 bilangan. Kalau sudah, pastikan pencet enter pada keyboard. Maka akan berubah menjadi bab 1 bilangan. Kemudian ini urutannya juga, ini karena saya sudah menambahkan beberapa ya, maka di sini sudah muncul. Mungkin tampilan di teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya ini masih belum ada, tinggal diedit, masih bisa diedit atau bisa ditambahkan. Oke, misalkan kalau kita akan menambahkan modul, misalkan saya akan menambahkan modul di sini saja pada materi himpunan, misalkan ini masih kosong. Kita akan tambahkan materi berupa modul atau modul ya. Maka di sebelah kanan ada tulisan add an activity or resource. Nah, kita pilih ini. Maka akan tampilan seperti ini. Oke, saya coba jelaskan satu-satu mungkin ya. Yang dasar, yang pentingnya. Untuk assignment ini adalah untuk menambahkan tugas. Chat untuk menambahkan forum diskusi pada kelas. Choice adalah untuk menambahkan tugas kuis berupa choice. Untuk database ini mungkin masih tidak sering digunakan begitu. Oke, forum sama ya untuk forum. Kuis untuk menambahkan kuis ya di dalam kelas, kita menambahkan latihan soal, bisa menambahkan ulangan berupa bisa pilihan ganda, bisa true or false, atau bisa menjodohkan juga ada di dalam kuis. Kemudian di sini bisa menambahkan resource berupa buku. Di sini bisa menambahkan file berupa tadi ya, kalau modul ke sini, modul berupa gambar, bisa pilih file ini. Untuk page ini untuk tampilan dari website yang lain. Untuk URL ini untuk menambahkan alamat URL, misalkan link Google Meet bisa ditambahkan di URL. Coba kita satu-satu. Yang pertama kita akan tambahkan modul dulu. Untuk menambahkan modul kita pilih file di sini. Kemudian kita pilih add di bawah. Kemudian akan muncul tampilan ini. Ini adalah tulisan nama dari file yang akan kita tambahkan. Misalkan modul himpunan. Ini deskripsinya, misalkan silahkan download modul, kemudian
Silahkan dibaca. Nah, untuk menambahkan filenya kita bisa tarik atau drag and drop di sini. Misalkan saya pilih file di sini juga boleh. Bisa dua cara, bisa drag tadi ke situ, kemudian bisa upload file di sini. Kemudian kita pilih filenya. Nah, kita kemudian pilih file yang kita miliki di dalam komputer kita. Oke, ini sudah saya pilih. Ini contoh ya protokol, nama filenya ini. Ini kalau sudah muncul tulisan nama filenya berarti sudah terpilih filenya. Kemudian kita pilih upload this file. Nah, maka akan muncul file PDF di sini, file modulnya di sini. Kalau muncul ini kita pilih update saja. Nah, maka ini sudah terupload di sini. Langkah berikutnya adalah kita tinggal pilih scroll ke bawah save and return to course. Nah, maka akan muncul pada bab himpunan ini ada modul berupa himpunan, modul himpunan. Dan ini modulnya berupa PDF, file PDF tadi. Nah, begitu. Oke, berikutnya kita akan coba tambahkan penugasan. Penugasan misalkan siswa harus upload file atau gambar ke dalam website ini, ke dalam kelas ini. Caranya adalah misalkan yang ditugaskannya pada bab himpunan atau bentuk aljabar nanti tinggal disesuaikan. Kalau di himpunan maka add-nya di sebelah sini, kalau bentuk aljabar berarti add-nya di aljabar. Kita pada himpunan saja, add activity research. Untuk penugasan yang mengharuskan siswa mengupload file, maka kita pilih assignment di sini. Kemudian kita pilih add. Nah, kemudian di sini nama penugasannya apa? Tugas 1 himpunan. Ini akan tampil pada penugasannya. Deskripsinya misalkan silakan isi tugas halaman 5 nomor 1 sampai 3 pada modul himpunan. Ini misalkan kita akan upload berupa petunjuk dalam bentuk file, boleh diupload di sini. Tapi ini mungkin tidak perlu ya karena pada deskripsi sudah jelas. Maka kalau sudah ini tampilan yang pentingnya adalah tugas ini akan dibuka mulai dari tanggal berapa. Kalau mulai dari tanggal sekarang 16 tinggal tanggal 16. Atau akan dibuka atau bisa diakses oleh siswanya kapan? Mulai dari tanggal 20 misalnya. Ini bisa diatur. Bulan dan tahunnya bisa diatur, jamnya juga bisa diatur. Kita akan buka mulai dari jam 5 pagi misalnya. Atau jangan jam 5 misalkan jam 1 sesuai jadwal. Jam 13.00 sesuai jadwal kita. Kemudian ini terakhirnya sampai tanggal berapa? Kita kasih dalam satu hari misalkan di tanggal 20 waktunya hanya 5 jam, ini juga bisa diatur menjadi tanggal 20 Juli jamnya tadi mulai dari jam 1 misalkan sampai jam berapa? Jam 5 sore misalkan waktunya. Ini bisa diatur tanggal. Atau bisa 1 minggu kemudian, ini bisa tanggal 27 bisa diatur, silakan. Kalau yang ini remind me to grade adalah alarm atau notif yang akan kita dapat
untuk menilai tugas yang sudah diupload oleh siswa. Ini misalkan tanggal 30 Juli berikutnya ada notif kalau belum ternilai oleh kita. Ini juga bisa diatur tanggal. Oke, kalau sudah, nah kemudian ini upload maksimalnya limitnya adalah paling besar adalah 250 MB. Tapi biasanya kalau berupa gambar pun tidak akan terlalu besar, lebih misalkan maksimal kita 100 MB. Kemudian maksimal file yang diupload oleh siswanya 20 file, 20 gambarkah atau hanya 3 gambar bisa diatur. Kalau filenya misalkan mengharuskan gambar, kita pilih di sini. Tapi ini biarkan saja karena ini bisa berupa audio, bisa berupa apapun. Ini bisa di checklist semuanya bisa. Tapi kita biarkan saja. Jadi kalau dibiarkan berarti bisa berupa gambar, video, audio dan lain sebagainya. Jadi ini kita biarkan kosong. Ini untuk penilaian itu bisa dieksplor sendiri. Kemudian setelah selesai diisi kita pilih save and return to course. Nah, maka akan muncul di sini tugas satu himpunannya sudah berhasil untuk penugasan. Kemudian yang penting lagi adalah kita coba upload kuis. Kita coba menambahkan kuis pada bab himpunan. Kita pilih add an activity untuk menambahkan kuis, kita pilih kuis di sini. Kita pilih add di sini. Kemudian di sini nama kuisnya ya apa? Misalkan kuis atau ulangan himpunan. Deskripsinya boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, ini timingnya jangan lupa. Timingnya juga bisa diatur. Kuisnya akan dibuka seterusnya. Ini tinggal kalau tidak di checklist berarti terbuka dan tidak akan dibatasi waktu. Kalau ingin dibatasi waktu, ini misalkan ini kita checklist untuk waktunya berapa menit pengerjaan kuisnya. Ini bisa kita atur misalkan 60 menit. Maka siswa akan mengerjakannya hanya dalam waktu 1 jam untuk ulangan himpunannya begitu. Kalau yang ini kuisnya akan bisa diakses oleh siswa pada tanggal berapa. Misalkan kalau ulangan itu tanggal 17 akan ulangan, berarti dibukanya tanggal 17. Tapi kalau tidak di checklist berarti ini akan bisa diakses kapan saja. Namun batas waktunya 60 menit mengerjakan kuis. Seperti itu. Kemudian ini untuk grade segala macamnya bisa diatur. Namun yang paling penting adalah yang tadi. Kemudian jika sudah selesai kita pilih save and return to course. Nah, maka ini sudah muncul tampilan kuisnya. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan adalah soalnya karena kita belum menambahkan soalnya. Untuk menambahkan soalnya kita klik di sini di wadah kuisnya, di kuis ulangan himpunan kita klik. Nah, kemudian di sini ada tulisan edit quiz. Kita pilih edit quiz. Kalau belum ada tulisan edit quiz, di sininya harus dalam keadaan turn editing on. Seperti di awal. Kita pilih edit quiz. Nah, ini adalah tampilan edit quiznya. Ini adalah maksimum grade-nya. Kalau misalkan kita pilih 10 berarti maksimal yang didapat oleh siswa 10. Kita ganti menjadi maksimalnya adalah 100. Kita pilih save.
Nah, kemudian ini shuffle, berarti shuffle dari soalnya. Soalnya akan diacak, kita pilih saja, maka soalnya akan diacak. Kemudian untuk menambahkan soal di sebelah kanan di bawah shuffle ada add. Kita pilih add new question. Ya, ini ada macam jenis soal, bisa multiple choice, bisa true or false, benar salah ya, bisa menjodohkan, bisa isian singkat dan lain sebagainya. Kita pilih multiple choice saja. Kita pilih add. Nah, maka ini tampilannya seperti ini. Question name-nya misalkan MTK 1 atau himpunan 1. Disingkat saja. Kemudian ini question text. Nah, ini adalah soalnya di sini kita ketikkan. Untuk menambahkan tulisan ini ada bold bisa, tebal ya, italic bisa. Ini menambahkan gambar di sini. Jika soalnya bentuk gambar bisa tambahkan insert gambar. Jika soalnya berupa video bisa ditambahkan di sini. Bisa berupa rekaman audio bisa di sini. Kemudian ini bisa kita klik, ada tulisan kalau bentuknya kuadrat kalau di matematika. Ini pengaturannya bisa rata tengah, bisa rata kiri, bisa rata kanan. Ini misalkan soal untuk himpunan, ini contoh saja ya. Himpunan bilangan asli mulai dari angka titik-titik. Nah, kemudian ini biarkan kosong, kita scroll ke bawah. Nah, ini tampilannya shuffle choice. Kalau di checklist berarti choice-nya akan berubah. Jadi di shuffle begitulah. Nah, ini kalau ini checklist shuffle, ini disarankan no numbering gitu. Kita pilih no numbering. Kemudian ini answer-nya, tampilan jawabannya choice 1, berarti pilihan satunya apa. Disarankan pilihan satunya adalah pilihan yang benar supaya tidak lupa. Misalkan 1. Ini jawabannya benar. Kalau jawaban yang benar pada grade ini kita tambahkan nilai 100. Karena jawabannya benar. Ini choice 1. Ini choice 2-nya. Choice 2-nya ini adalah yang salah berarti 2. Nah, karena salah maka grade-nya ya tidak dapat apa-apa. Ini biarkan none gini. Di choice 3 ini juga pilihan yang salah, jadi grade-nya di choice 4 ini juga grade-nya karena salah dinonkan saja. Nah, begitu. Jadi yang grade-nya ditambahkan jadi 100 adalah pilihan jawaban yang benarnya. Ini baru satu soal, kita pilih save change. Oke, ini adalah tampilan dari satu soalnya. Kita sudah menambahkan satu soal. Untuk menambahkan soal berikutnya, silahkan ulangi langkah untuk menambahkan soal pertama. Kita pilih add di sini, new question, pilih yang multiple choice, kita pilih add. Jadi ulangi langkah yang penambahan soal pertama. Nah, ini questionnya himpunan 1. Ini soalnya apa? Himpunan bilangan cacah mulai. Ini tinggal titik-titik ya. Mulai dari angka. Langkahnya seperti nomor 1. Ini karena shuffle, ini pilih numbering. Ini mulai dari 0. Karena ini jawaban benar, kita pilih 100. Di choice 1, choice 2-nya karena salah biarkan 0. Di choice 3-nya karena salah juga biarkan 0. Choice 4-nya juga kita biarkan 0.
Setelah selesai scroll ke bawah, save change. Oke, ini kita sudah ada 2 soal. Ya, untuk menambahkan soal berikutnya, ulangi langkah yang seperti tadi. Oke, itu contoh untuk menambahkan kuis. Nah, untuk kembali ke kelas tadi, kita pilih di sini. Kelasnya kan kita masuk di kelas matematika, kita klik di sini di matematika. Nah, maka akan masuk ke tampilan kelasnya kembali. Oke, itu di sini tadi kuis, kita baru menambahkan 2 soal di dalam kuis. Itu untuk menambahkan kuis. Sekarang kita coba menambahkan video dari YouTube ya. Sini kita pilih add an activity, kita coba tambahkan video ya dari YouTube. Untuk menambahkan video dari YouTube, kita pilih yang page karena mengambil dari website yang lain. Kita pilih web, kita pilih add. Nah, di sini namanya apa? Video pembelajaran himpunan. Deskripsinya apa? Silakan simak video himpunan berikut ini. Nah, di sini pada page content di sini kita pilih yang ini show. Kemudian kita pilih yang paling ujung HTML. Nah, pilih ini. Kemudian kita cari videonya, tentukan karena kita akan menambahkan di YouTube, kita pilih atau cari video pada YouTube. Nah, di sini. Nah, ini misalkan di sini. Nah, misalkan kita akan menambahkan video yang ini ya. Kita klik ini, videonya tentu video yang harus kita miliki, yang kita buat sendiri, yang kita upload ke YouTube, kemudian kita tempelkan di web sendiri. Ini misalkan kita akan tambahkan yang ini. Getting stuck sucks. Nah, videonya adalah ini. Untuk mendapatkan video ini ke dalam website e-learning kita pilih bagikan. Kemudian kita pilih yang sematkan. Ini kan logonya sama ya, ikonnya kurung, mirip kurung siku 2 ya, kanan kiri. Kita pilih sematkan. Nah, kemudian kita salin di sini, salin. Nah, ini sudah tersalin, kita kembali ke website e-learning kita. Nah, tadi tinggal pastekan di sini. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus, pastekan di sini. Nah, oke, kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita pilih save and return to course. Nah, ini sudah. Nah, itu untuk menambahkan. Nah, ini sudah muncul video pembelajaran himpunan. Untuk melihatnya apakah sudah ada videonya, kita klik yang di sini. Kita coba cek apakah sudah muncul video. Nah, di sini muncul video pembelajarannya. Ini yang kita ambil dari YouTube yang ini ya. Begitu untuk menambahkan video dari YouTube ke dalam website e-learning kita. Oke, ini untuk kembali ke kelas kita pilih matematika kembali.
Nah, oke, mungkin tutorial dasarnya seperti itu. Selebihnya bisa komen atau chat jika ada yang perlu ditanyakan. Silahkan, semoga bermanfaat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tutorial dasarnya saja. Selebihnya nanti bisa dieksplor sendiri-sendiri begitu. Karena setelah mengeksplor sendiri, setelah merasakan sendiri, biasanya akan menjadi lebih menguasai seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.